Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, silaturahim lagi Ustaz. Iya betul Ustaz. Jadi kita diskusi, kita sharing Ustaz, Iya, ya, sharing betul. ilmu yang bermanfaat Iya. buat teman-teman ya, buat masyarakat. Ini Pak Ustaz, saya sebenarnya di akhir-akhir ini sering dengar Pak Ustaz, Iya. ada istilah narkoba digital Pak Ustaz. Saya sih belum tahu persis Iya. apa itu narkoba digital. Artinya kalau saya lihat ini kan kayaknya hal negatif gitu Pak Ustadz. Jadi menurut Pak Ustadz, ini apa sih Pak Ustadz yang sampean ketahui tentang narkoba digital? Iya. Kira-kira apa dampaknya, terus kira-kira etika kita ini sebagai kepala rumah tangga gitu ya, sebagai kepala keluarga untuk menghindari hal-hal seperti itu bagaimana Pak Ustadz? Karena kalau saya lihat itu kan mungkin ya bukan anak saya saja, mungkin hampir anak kecil yang ada di Indonesia atau terutama di lingkungan saya ini rata-rata punya HP Pak Ustadz. Iya. Dan HP itu murah-murah Pak Ustadz. Sekarang itu HP murah-murah dan bagus-bagus, fiturnya bagus, kualitasnya bagus, gambarnya bagus Pak Ustadz. Bahkan pulsa paketan itu sangat murah sekali, nggak kayak dulu gitu. Sehingga ini kan namanya anak-anak itu kayaknya ya bisa bebas untuk mengakses segala macam gitu ya Pak Ustadz. Lah ini kan bagaimana nih yang perlu kita dorong untuk mengamankan anak-anak kita, karena kita nggak mungkin memaksa anak kita nggak boleh pegang HP, stres ya. Iya betul. Nah, jadi kita bagaimana tetap anak-anak megang HP, tapi kita arahkan. Kayak saya sendiri, anak saya boleh main HP tapi nggak boleh 1 jam. Kenapa? Kalau sampai 1 jam mata ini panas Ustaz. Iya, betul. Jadi saya untuk menghindari biar nggak gampang mins, itu saya cuma bisa menghindari itu karena saya sendiri sampai usia sekarang ini alhamdulillah masih kelihatan jelas nonton tanpa kacamata Ustaz ya. Jarang. Jadi saya cuma bisa tahu itu aja. Nah sekarang kira-kira yang tadi saya tanyakan Pak Ustaz tentang saya dengar itu terkait dengan narkoba digital, saya kurang paham itu seperti apa Pak Ustaz? Kalau di Sulam Taufik itu Ustaz, kita ngaji dulu ke para guru kita ya, kullu ma hatta ala ma'siyatin itu haram Ustaz. Jadi termasuk sesuatu yang tidak boleh untuk dilakukan itu adalah sesuatu yang merangsang kepada maksiat. Ya termasuk yang disebutkan sampean tadi, di dalam istilah itu kan mengandung bahwa adanya tontonan-tontonan yang merangsang kepada maksiat, seperti pornografi, seperti istilah modernnya itu PMO, dan semuanya Ustaz ya, semuanya. Jadi ngikutin Sulam Taufik tadi, kullu ma hatha, semua sesuatu hatha yang membuat rangsangan kepada perkara negatif, maksiat. Termasuk maksiat itu kan rusaknya etika. Melihat ada tontonan yang akhirnya menjadi tuntunan. Anak-anak sekarang misuh, membuat kata-kata kotor kepada orang tuanya. Nah, itu kan bahaya tuh. Itu sudah masuk ke narkoba digital. Artinya apa? Digital yang membuat mabuk. Membuat mabuk apa? Membuat mabuk imannya anak. Membuat mabuk pikiran yang baiknya anak, akhirnya menjadi nggak baik. Orang tua negur, dibentak sama dia, bahkan dihajar sama dia, bahkan didurhakai sama dia, gara-gara apa? Tontonan yang tidak baik dijadikan tuntunan. Nah, jadi itu paham saya tentang narkoba digital itu mabuk tontonan salah yang dijadikan tuntunan. Akhirnya tuntunannya yang didapatkan bukan orang ke masjid, bukan Pak Kiai yang soleh, bukan Pak Ustadz yang soleh, tapi yang ditonton mereka. Makanya dari dulu sebetulnya Ustadz yang kita takutkan itu adalah Al-Quran yang tidak pernah ditonton akhirnya nggak jadi tuntunan. Quran itu berdebu Ustadz. Setiap hari seharusnya kita ngaji dong ya, seayat 2 ayat, karena itu kan cahaya hati. Tapi nggak ada sekarang Ustadz, nggak ada. Mudah-mudi kita mulai lepas dari Al-Quran. Makanya seperti Ustadz Manan, ini kan dosen gitu ya, ayo kita kerjasama gitu, kolaboratif, membumikan Al-Quran, menyusun sebuah metode yang
membuat anak-anak itu merasa mudah baca Al-Quran sehingga cepat Ustaz gitu 6 bulan bisa. Itu harus digaungkan Ustaz. Karena akhir-akhirnya kalau Quran hanya berdebu ya, tidak pernah ditonton, akhirnya tidak dijadikan tuntunan, habis Ustaz. Generasi kita ini bukan generasi Quran, akhirnya generasi digital yang mabuk dengan tontonan yang tidak baik. Kacau lah yang terjadi Ustaz. Jadi adabnya anak ke orang tua nggak baik, dan orang tuanya kadang ke anak nggak baik. Suami nggak tanggung jawab ke istri karena nggak punya tuntunan. Istri nggak taat kepada suami karena nggak punya tuntunan. Mana sih ukuran tuntunan yang benar? Padahal tuntunan yang benar itu ada dua Ustaz. Yang ditinggalkan Rasulullah, Al-Quran sama hadis. Nah, jadi hal semacam ini harus kita gaungkan. Ya, itu aja. Baik, Ustaz, terima kasih banyak, Ustaz. Ini memang sangat luar biasa ya, Ustaz, dan sangat dibutuhkan, dan masyarakat perlu tahu, Ustaz, karena masyarakat ini ya banyak ya bergaul ya, banyak pergaulan, banyak orang, dan banyak dari beragam suku, makanya Ustaz, ya. Ada etika digital. Etika digital itu apa? Membuat peraturan bagaimana anak itu bisa menggunakan HP, minimal gamenya 50%, edukasi dakwah yang dia lihat 50%. Ini butuh Ustaz. Bagaimana ada kids yang dakwah gitu, artinya konten-konten kids yang dakwah. Jadi mereka seneng tuh gitu. Misalnya ada anak kecil tuh disuruh konten bagaimana caranya salaman ke orang tua. Penting Ustaz dibuat filmnya, dilihat gitu Ustaz. Karena nggak ada tuh kayaknya saya lihat kids yang dakwah ya. Akhirnya anak-anak kita yang kecil-kecil lihat tontonan-tontonan yang nggak baik ya. Akhirnya goyang-goyang, pinggul, dan yang pokoknya yang tidak baik lah gitu ya, yang tidak mencerminkan kebaikan-kebaikan, bahkan ke orang tuanya dibercandain. Nah, itu kan repot juga Ustaz. Kita harus bisa membuat etika digital. Apa etika digital? Orang tua mengawasi penggunaan handphone anak-anak. Saya membuat riset, Ustaz. Riset itu di sebuah sekolahan, saya tanyakan satu-satu anak kuesioner ya. Kamu itu semuanya Ustaz, hampir 90% anak-anak itu nggak ada yang nonton edukasi dakwah. Bahkan edukasi pendidikan nggak ada. Bahkan nggak pernah baca bukunya. Itu sudah hampir 90% di sekolahan itu ya. Saya nggak nyebutin dong gitu. Akhirnya saya buat tesis, sebuah riset, saya angkat menjadi tesis. Artinya tesis itu adalah menerapkan nilai-nilai Islam di era digital gitu. Jadi judulnya begitu Ustaz. Itu 90% mereka itu hanya kebanyakan bahkan konten negatif. Ya itu kan sangat bahaya. Ya, itu aja. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Memang tadi yang harus diutamakan ini orang tua harus mengawal Ustaz ya. Bahkan saya sendiri ini alhamdulillah ini Ustaz, saya sendiri memang mengawal ke anak saya untuk apa namanya, satu handphone kalau mainan nggak boleh lebih dari 1 jam. Saya juga udah ngomong sama istri, tolong dijaga, dan nggak boleh keluar bawa HP. Jadi main HP ya bareng sama emaknya, bareng sama adiknya. Apalagi kalau ada saya. Terus saya juga ngomong bahwa nggak boleh hanya buat mainan. Silakan baca pelajarannya terkait seumpama berkaitan dengan alat pernafasan. Coba baca juga di internet, sama nggak seperti di buku, biar dia juga belajar. Nah, itu karena kadang di sekolah soalnya itu berubah-berubah kan. Terus sekarang itu saya lihat, saya perhatikan anak saya itu karena ini mau akhir tahun ada imtihan, itu tiap hari itu Ustadz buka adzan, karena dia mau ikut lomba adzan, sama lomba sama mau lomba tartil dia ikutan. Saya nggak ajarin, biarin aja, suruh belajar sendiri. Belum saya tes, biar ngikutin lagunya dulu gitu. Nanti kalau sudah baru saya tes, kalau udah deket-deket gitu. Nah itu artinya harus begitu Ustaz, harus dikawal. Dan tadi saya setuju sekali, kita harus punya etika buku etika ya, buku kurikulum ya, buku yang berkaitan dengan tadi
Etika digital. dan ini kita perlu terapkan. Jadi teman-teman masyarakat ini kita ada diskusi bagus dengan Pak Ustadz Mukhtar. Mungkin pasti manfaat ini, informasi yang berharga ini bisa teman-teman share ke yang lain, bisa dikomentari, bahkan kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di di materi tersebut gitu ya. Jadi kita juga bisa menambah pertanyaan dan menambah wawasan untuk kita bisa menjawab Ustadz ya. Karena di literasi ini kita diskusi banyak hal ya, ada berkaitan dengan tadi akhlak, berkaitan dengan fikih, berkaitan dengan tentang umum ya. Ada mungkin tadi kita akan berbicara tentang bisnis, akan berbicara juga tentang politik yang sesuai ajaran Rasulullah seperti apa. Jadi boleh di literasi ini teman-teman berkomentar, teman-teman bertanya banyak hal dan sharing. Silakan berbagi informasi yang bermanfaat ini kepada yang lain. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, siap. Assalamualaikum Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh.